semuanya, sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari website yang sudah kami buat. Berikut adalah latar belakang dari website yang kami buat dengan nama Snipify. Metodologi yang kami gunakan pada aplikasi berbasis website Snipify merupakan Agile Scrum. Alasan kami menggunakan metodologi Agile Scrum adalah karena metodologi ini menekankan pengiriman hasil berkala dan kolaborasi tim yang intensif, yang memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna serta pemangku kepentingan. Pendekatan ini juga memungkinkan perbaikan terus-menerus berdasarkan umpan balik pengguna, memastikan bahwa Snipify dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar yang berubah. Berikut adalah fitur-fitur dari program yang sudah kami buat, terdiri dari index page, lalu ada user section, lalu terdapat juga admin section. Oke, untuk hasil tampilan dari project yang sudah kami buat, terdiri dari landing page. Selain landing page, ada juga shorten URL. Selanjutnya ada user login, lalu user sign up, dashboard result, user history page, show QR user, update user history, admin login, admin dashboard, show created account, lalu yang terakhir ada page customize. Oke, selanjutnya berikut adalah struktur directory kami yang menggunakan MVC, terdiri dari models, controller, file static, REST API, middleware, dan folder views. Lalu berikut adalah dependensi kami dari modul yang kami gunakan. Selanjutnya berikut adalah contoh implementasi model pada short URL schema. Lalu berikut adalah contoh data yang masuk ke MongoDB Atlas. Lalu contoh implementasi controller untuk fitur searching. Ada juga contoh implementasi middleware untuk memastikan user terautentikasi. Lalu contoh implementasi routes untuk autentikasi. Contoh konfigurasi passport.js untuk local strategy dan Google strategy. Oke, selanjutnya kami akan lanjut langsung untuk mendemokan program website kami. Oke, berikut adalah tampilan website kami setelah pertama kali dibuka. Bisa kita lihat terdapat kolom input URL. Jadi kalau misalnya kita langsung aja coba input URL dalam mode user, kalau kita klik button string, itu akan langsung keluar URL yang sudah di-short. Kemudian pada MongoDB juga kita bisa lihat kalau kita input URL pada guest mode, artinya kita belum login, maka pada MongoDB Atlas kita, itu pada bagian created by, itu akan masuk guest dan description-nya akan dalam bentuk none. Oke, lalu kembali lagi pada website kita, user akan didirect untuk melakukan login, atau bisa juga login melalui button login atau register yang ada di kanan atas. Selanjutnya, apabila di-scroll ke bawah, terdapat footer. Yang pertama ada footer About Us. Footer About Us ini di-generate dari database yang sudah disetting pada MongoDB sebelumnya dengan skema About Us. Selanjutnya ada quick links, yaitu kalau misalnya diklik itu akan direct ke page yang dibutuhkan. Yang pertama ada home, terus login, dan admin. Lalu yang terakhir ada GitHub page yang akan mendirect kepada GitHub kami. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kontak us. Kontak us juga merupakan bagian dari footer yang di-generate dari database yang disimpan dalam MongoDB dalam skema yang terpisah dari About Us, yaitu skema kontak us.
Oke. Langsung saja ini ke bagian yang user login-nya. Awal-awal kita mulai dari user sign up dulu. Oke. Nah, di sini passwordnya. Oke, nah ini kalau username-nya sudah ada, maka akan muncul pop-up username already exist. Kalau misalnya nah, ini kalau udah berhasil, maka akan muncul alert yang berhasil juga. Lalu kita akan ke redirect ke user login-nya. Nah, di sini kita akan tes dengan kalau username-nya salah. Misalnya seperti ini. Nah, maka akan muncul error incorrect username. Lalu misalnya jika passwordnya yang salah, maka akan alertnya akan incorrect password. Lalu ini jika kalau kita udah berhasil, nah ini muncul message seperti ini. Oke, sekarang kita tes dulu dengan cara login satunya lagi, yaitu dengan Google Authentication. Kalau yang sebelumnya ini kita pakai pasport lokal strategi ya. Nah, kita coba. Oke, ini udah masuk dan username-nya akan masuk ke sini ya. Jadi ini tuh untuk mengambil data historinya user. Lalu di sini ada user dashboard. Di sini user bisa bikin custom short URL-nya, tapi itu opsional. Kalau dikosongin tetap akan di-generate secara otomatis. Di sini kita akan tes, misalnya ini. Ketika kita tekan, maka akan muncul modal box yang akan memunculkan QR juga, yang kita pakai Go QR API untuk menggenerate QR code ini, yang bisa di-scan dan akan meredirect ke localhost. Lalu di sini ada description-nya, dan ada created by-nya juga. Berbeda dengan yang tadi kalau kita cek di MongoDB. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kalau yang tadi ini kan created by sama description-nya non sama guest. Kalau sekarang, karena kita udah login dan terautentikasi, maka kita pada kolom created by ini akan muncul username-nya kita. Lalu description-nya itu akan ada ketika kita menginputkan sesuatu di kolom description-nya. Lalu untuk clicks-nya ini akan 0, tetapi ketika kita sudah mengklik link-nya, seperti saya contohkan sebentar di sini. Nah, misalnya kita ngeklik ini sekali, maka ketika kita refresh, nah tombol property klik ini akan bertambah 1. Oke, sekarang kita lanjut di history page ini. Ada semua history yang user ini buat, linknya. Jika ada lebih dari 1, maka akan tertampil di sini. Sekarang kita coba buat satu lagi. Misalnya, oke. Nah, ini akan seperti ini juga. Nah, semuanya akan muncul di sini. Kalau ada lebih dari 1, maka ini dapat di-scroll.
Oke. Kalau sudah ini bisa diklik juga, bisa meredirect kita sesuai linknya. Dan ini juga bisa di-scan. Lalu ini untuk modal box-nya untuk update short URL-nya. Jadi kita bisa update di sini, kita bisa mengkosongkannya, kita bisa mengganti linknya. Dan ini akan mengecek apakah short URL-nya sudah ada di database-nya atau belum. Nah, kita lihat dulu ya di sini. Oke, seperti yang bisa kita lihat, ini setelah datanya berhasil diupdate, description-nya akan hilang karena tadi kan di kolom description-nya kita kosongkan. Nah, kita cek juga di MongoDB-nya. Nah, ini akan terupdate juga ya di sini. Nah, description-nya akan jadi kosong, string kosong. Kliknya juga ini sudah ada, tadi kita kan sudah update. Oke, next, berarti ini kita coba delete. Nah, kita delete lagi. Nah, ini tampilan untuk ketika tidak ada data di account ini. Oke. Selanjutnya, kita akan beralih ke admin page. Oke, sebelum kita login di bagian admin login, kita create account dulu. Kita ketik manual ya, soalnya ini tersembunyi hidden gem gitu. Nah, di sini kita bisa bikin user adminnya. Kita bikin Nelson 12345, kita sign up. Nah, nanti ada alert muncul. Terus di bagian login sini, kita kalau misal salah tulis di bagian username, itu bakal muncul alert, bakal error, incorrect username. Nah, selanjutnya sama di bagian password juga begitu. Kalau kita salah tulis password, incorrect password. Nah, next langsung kalau user yang login ke admin nggak bisa karena nanti muncul alert only admin account yang bisa allow admin dashboard. Nah, next kita langsung aja login pakai account yang tadi langsung dibikin. Kita login, nanti muncul alert login successful. Kita oke aja. Nah, di sini kita bisa ngelihat link-link yang udah dibikin orang-orang ya. Nah, di sebelah kanannya itu ada search. Search itu bisa nge-search URL, short URL, description, sama created by. Kita coba aja deh search-nya. Nah, short URL-nya keren, kita search muncul. Terus ada bagian filternya itu buat nge-reset. Nah, kita reset. Di filter itu juga ada buat search-nya by username. Nah, kita apply. Nah, created by guest. Kita bisa lihat guest semua ini. Terus sort by itu ada 2. Dari date added, dari tanggalnya. Atau yang kedua ada dari jumlah klik. Nah, ini kalau klik. Next. Oke, kita langsung coba ya di sini short URL-nya bekerja atau enggak dari admin. Kita open link in new tab. Nah, bisa dilihat ini berhasil. Oke, berhasil. Harusnya nanti kliknya berubah tuh, terupdate sendiri. Terus kita lanjut aja ke update form. Di bagian update ini kita bisa masukin deskripsi untuk linknya. Deskripsinya kita ganti. Ini link GitHub. Terus full URL-nya juga bisa kita ganti-ganti di sini. Nah, selain full URL-nya, kita juga bisa ganti short URL-nya. Kliknya juga bisa kita ganti, cuma biar save aja langsung. Nah, langsung berubah semua ya ini.
Clicks-nya 17, description, full URL kita ubah semua. Setelah update itu ada tombol delete, itu cuma nanti aja. Kita ke view QR dulu. Oke, next ada view QR. Ini bakal munculin QR ya, yang bisa di-scan. Muncul ya sama kayak di user tadi. Bedanya ini nggak bisa diklik aja sih. Oke, terus di page-nya ini kalau kalian notice ini bakal nge-refresh sendiri setiap berapa detik. Itu dikarenakan buat nge-update bagian clicks-nya. Cuman kalau kita lagi search, lagi filter, lagi sort by, itu nggak bakal nge-refresh. Terus di action selanjutnya itu yang terakhir ada delete. Itu buat delete ya, delete semua. Fill URL-nya, short URL itu bakal ke delete. Kita coba aja, langsung delete, langsung kehapus. Langsung dihapus. Oke, next ini ada di paling bawah itu ada tombol reset buat ngulangin semua. Nah, hilang semua. Oke, di sini udah reset. Lanjut aja kita ke user. Nah, ini tampilan usernya. Di paling kiri ada username dan ada passwordnya. Di paling bawah itu account yang baru kita buat tadi ya, by the way. Passwordnya udah kita hash juga demi keamanan. Terus ada is Google out, itu kalau kita loginnya pakai Google atau bukan. Ini false karena kita bikin ya, bukan dari Google. Terus nextnya itu ada is admin. Itu ngasih tahu kita ini accountnya bisa masuk admin page atau enggak. Itu bisa diupdate juga sebenarnya. Bisa diganti aksesnya, bisa guest atau admin ya. Nah, true false, kalau false nggak bisa ke admin page. Terus ada delete juga sebelah update. Kalau delete, account-nya kita delete. Terus di atas itu ada insert new user. Itu kita bisa bikin account aja langsung di sini tanpa dari register account. Bisa langsung juga dia admin atau bukan. Terus add user. Nanti muncul di paling bawah yang paling baru. Untuk user page sekian. Terus next kita langsung ke customize aja. Dan ini customize page-nya. Di bagian customize about us section ini udah konten default dari middleware-nya. Terus kita ke MongoDB aja. Nah, ini nilai sebelumnya ya, sebelum kita custom. Nah, langsung aja kita custom, coba custom. Kita tulis description asal aja. Kita save. Sukses, kita ke MongoDB-nya. Kita refresh dulu apakah udah keubah atau belum. Kita refresh dulu. Nah, bisa dilihat di sini kontennya langsung berubah ya sesuai sama yang di custom tadi. Terus selain ini ada juga di kontak us juga bisa kita ganti juga. Nah, ini yang sebelumnya ya konten defaultnya bisa kita ubah juga ini. Untuk addressnya kita ubah. Jalan Teluk Gong Raya. Terus emailnya juga bisa kita ganti. Phone number-nya juga ganti untuk kontak us section-nya. Kita save, habis itu sukses. Kita lihat lagi di MongoDB-nya apakah ada perubahan setelah di-refresh. Nah, sudah berubah ya ini kontennya, address email, phone number di kontak us-nya. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat footer di bagian landing page. Kita kalau logout keluar, ini bakal keubah sesuai yang tadi kita ganti. Oke. Baik, di sini alasan kami memisahkan skema about us dan kontak us, walaupun data yang disimpan hanya satu, ini dikarenakan untuk update ke depannya yang memungkinkan untuk admin bisa menyimpan ini, menyimpan beberapa about us dan nanti adminnya tinggal memilih. Dan untuk section kontak us pun juga sama. Jadi nanti adminnya bisa tinggal memilih data yang sudah mereka pernah masukkan.
Oleh karena itu, kami memisahkan skema ini menjadi 2 skema yang berbeda. Sekian dari demo program kami. Terima kasih.